Nah, kalau mau bertenaga lagi, maka harus dicolokkan. Tanda-tanda rohani kita tidak bertenaga itu mulai capek, kecewa, putus asa, merasa tidak diperhatikan, kemudian jengkel, hidup tiba-tiba pesimis, terlalu merasa direpoti banyak perkara. Ibu nanya, istri nanya, anak membebani, takmir merepoti kita, terlalu begitu. Itu tanda rohani sudah kehilangan tenaga rohani. Kalau sudah begitu, bacalah Al-Quran sesering mungkin, sebanyak mungkin. Jamaah, maka ruh kita akan hidup segar dan makin diberi tenaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya waktu saya browsing di Facebook itu mencari video tentang pejuang Gaza, ada video buatan TV One yang salah satu narasinya adalah pejuang Gaza itu ketika berhadapan dengan pejuang Israel itu, mereka bisa bertahan dengan sebotol air mineral, kemudian satu kantong kurma dan satu mushaf di tangan mereka. Mereka bisa berjuang dari tempat yang paling sudah hancur, lebur, walaupun Israel memberi, tapi mereka pejuang yang hebat, bukan tidak bisa ditembak, bukan tidak bisa berdarah, tetapi mental mereka begitu luar biasa. Jamaah rahmat, kita ini mau nunggu apa lagi jamaah sekalian? Mau nunggu orang hebat? Enggak, di kita ini ada Al-Quran yang Allah bilang kekuatannya bisa menggerakkan gunung, asal terima dia dengan iman, bentuk hidup kita dengan Al-Quran, baca sesering mungkin, kemudian dengarkan, renungkan arahan-arahannya dan arahkan hidup kita dengan Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Jamaah salat subuh Masjid Rawdatul Jannah. Terima kasih banyak, saya hanya bisa bertemu kembali dalam kesempatan yang tertunda pada tanggal 28. Waktu itu saya sebenarnya mau mengisi, tetapi rasanya tubuh ini begitu hari Seninnya dites, ternyata saya positif. Tapi hanya 2 hari setelah itu alhamdulillah tubuh saya pulih. Tapi karena harus menjalani prosedur isolasi mandiri, 3 hari yang lalu saya tes lagi sudah negatif. Dan menyisakan batuk dikit-dikit. Ini batuk nasional kayaknya. Karena semalam saya kontak-kontakan dengan kawan-kawan pemain bola, ternyata dia satu keluarga kena. Dan sama batuk, demam, dan pusing sedikit. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita makin menghargai arti nikmat yang kata Rasulullah SAW, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal fararu. 2 pemberian Sang Pencipta kehidupan kepada manusia yang seringkali gagal dimanfaatkan dengan baik adalah saat manusia diberi kesehatan dan saat manusia diberi waktu luang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahmatullah, materi ini materi yang tertunda pada saat seharusnya saya menyampaikan pada 2 pekan yang lalu. Jamaah rahmatullah, saya bersyukur materi ini tertunda 2 pekan karena banyak kejadian selama 2 pekan, bahkan sebulan terakhir ini yang saya alami. Yang terbaru itu hari Jumat kemarin, saya punya majelis rutin dengan kawan-kawan dokter spesialis tenaga kesehatan di patologi anatomi Fakultas Kedokteran UNEF. Nah, yang istimewa Jumat sore itu saya ngisi bareng dengan mahasiswa Fakultas Kedokteran dari Gaza yang menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran UNER, dengan dia statusnya itu hafidh 30 juz. Luar biasa. Dan panitia memintanya untuk berbagi bagaimana pengalaman Gaza itu dari 2 juta penduduknya, 100.000-nya itu hafal 30 juz. Bisa dibayangkan itu rasionya berapa itu?
2 juta tapi 100 ribunya hafal 30 juz. Dan walaupun kota Gaza ini data terbaru yang saya ini kan 2019, mereka itu dibombardir terus oleh militer Zionis. Gaza ya, bukan paling, tapi Gaza spesifik. Mereka bisa tetap menghafal Quran dengan bagus. Walaupun tema kita tentang keajaiban Al-Quran ini tidak melulu soal menghafal Qurannya. Tapi nanti kita akan menemukan mengapa dalam situasi yang sangat penuh tekanan, yang sangat radikal itu, pilihan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, memahaminya, dan menghafalnya serta melaksanakannya dalam hidup itu menjadi pilihan yang membuat hidup mereka itu tetap merasa aman, kuat, optimis, walaupun mereka tidak berubah menjadi manusia yang tidak bisa ditembak, yang tidak bisa normal semuanya. Jangan. Hadirin, bahkan dalam situasi perang mereka masih bisa melahirkan dan mewisuda para penghafal Quran. Luar biasa. Jamaah. Nah, ini slide yang saya capture dari saat saya ngisi ini, mohon izin, ini foto saya. Lalu kemudian di bawah saya ini, nanti di slide berikutnya akan kelihatan, Syekh Ahmed, namanya Ahmad juga. Saya Ahmad Arkom, padahal nama saya Ahmad gitu ya. Dia namanya Ahmad Abu Ajwa, namanya Ahmad juga. Nah, kata beliau, di masjid, di seluruh masjid di Gaza itu menjadi pusat pendidikan Quran. Beliau bercerita begini, dulu waktu Masjidil Al-Aqsa itu di bawah penguasaan kaum non-Muslim, Muhammad Nuruddin Zanki itu yang mendirikan madrasah-madrasah Quran, dan alumninya, muridnya lah, yang kemudian membebaskan Masjid Al-Aqsa itu adalah seorang hafidh 30 juz, Salahuddin Al-Ayyubi. Jamaah. Nah, masjid-masjid di Gaza itu menjadi masjid di mana yang istimewa orang tua pun punya halaqah Quran. Mudah-mudahan Masjid Rawdatul Jannah seperti itu. Ya, dan bukan halaqah Quran biasa, tapi halaqah tahfidz. Jadi mereka itu bukan sekedar belajar membaca, tapi mereka benar-benar ingin bisa menjadi orang yang kitab suci ini sudah membuat mereka beriman, kita juga bisa beriman, membuat mereka bahagia, kita juga bahagia, membuat hidup kita berubah dan hidup mereka serta kita juga berubah, memang layak untuk dijaga dalam dada kita. Tidak ada yang paling layak untuk dijaga, kalau kata menghafal itu artinya menjaga dan memelihara, kecuali segala sesuatu yang telah membuat kita beriman, mengerti Tuhan kita dengan baik, bagaimana menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, memandu hidup ini dengan baik, memang layak itu dijaga dan dipelihara di dalam dada kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, halaqah Quran ini setiap harinya berlangsung dari jam habis subuh sampai jam 7 nanti. Ya, 2 jam, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa berikhtiar seperti itu, jamaah. Nah, yang istimewa, nah ini mohon maaf, ini fotonya Syekh Ahmed ya. Dia tinggal di Mojo Kidul jam sekali. Dan waktu ngisi dia pakai bahasa Indonesia lancar sekali. Ibu beliau seorang hafidhah, usianya kira-kira 70 tahun, dan punya halaqah tahfidz juga. Kata dia, saya baru saja nelpon ibu saya, murid-murid ibu saya itu ada yang usia 64, ada 71, baru menyelesaikan menghafal 30 juz semuanya. Ya, kata dia, cuma orang-orang Gaza itu nanya ke Indonesia, kok bisa orang Indonesia itu bisa hafal 30 juz, padahal mereka tidak bisa bahasa Arab. Nah, itu istimewanya kita. Orang Gaza itu hafal 30 juz karena bahasanya bahasa Arab. Kita bisa sedikit agak bangga sedikit bahwa kita bisa hafal 30 juz, tapi kita nggak ngerti bahasa Arab. Nah, bahkan ibu-ibu seperti ini kondisinya. Jamaah, sambil menggendong anak, mereka setoran hafalan dan 30 juz. Sekali lagi, keajaiban Al-Quran itu bukan melulu soal menghafal 30 juz, tapi ini saya ceritakan. Kata beliau, orang-orang tua yang saya gambarkan itu, mereka berpesan,
kalian, maksudnya kepada anak-anak muda itu, kalian harus lebih baik dalam menghafal Quran dan melaksanakan hidup. Karena di zaman kami itu dibatasi, dilarang oleh Israel dan segala macam. Bahkan kata Syekh Ahmed, sebelum tahun 2004, itu masjid-masjid itu dilarang, rumah-rumah itu dilarang untuk menjadi tempat belajar Al-Quranul Karim jamaah. Nah, beliau bercerita pengalaman jamaah, pengalaman orang umroh di Madinah. Waktu di Madinah ada orang yang sangat saking cintanya pada Al-Quran. Ini sisi keajaiban yang lain. Jadi orang ini beliau tidak jelaskan, yang jelas tidak bisa baca Quran. Setiap masuk ke Masjid Nabawi, beliau itu selalu mencari orang, kan banyak di Masjid Nabawi itu yang sedang tidak baca Quran, yang tidak, pokoknya sedang istirahat. Dan beliau bilang, apakah Anda berkenan membacakan Al-Quran buat saya? Karena saya tidak bisa membaca Al-Quran. Saya hanya ingin mendengarkan Anda membaca Al-Quran. Permintaan itu dia sampaikan dengan tulus, dan hampir semua orang yang dimintanya dan tidak sedang sibuk dengan ibadah di Masjid Nabawi itu berkenan membaca Al-Quran itu. Untuk dia yang tidak bisa baca Al-Quran. Begitu cara dia untuk bisa mendengarkan Al-Quran karena dia tidak bisa membaca. Berkali-kali selama masa-masa umroh. Kita tahu kalau orang ke Madinah umroh itu kan di Madinah kadang-kadang 3 hari, 4 hari dan segala macam. Nah, suatu saat jamaah kata Syekh ini, Mahasiswa Ahmed ini, pas orang yang diminta membaca Al-Quran oleh jamaah umroh yang tidak bahasa itu, pas sampai pada ayat sajadah yang mesti kalau kita mendengar harus sujud. Nah, karena dia nggak ngerti apa-apa, begitu yang membaca Al-Quran itu sujud, karena ayatnya memang sujud, misalnya diantaranya fasjud waqtarib, maka sujud dan mendekatlah pada surat 96. Maka dia ikut sujud. Nah, tetapi yang ajaib terjadi adalah pada saat yang membaca itu bangkit dari sujudnya, si jamaah umroh yang suka mendengarkan Al-Quran dari bacaan orang lain itu hanya tetap sujud dan meninggal pada saat sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya merenung, seluar biasa itu Allah memuliakan orang yang mencintai Al-Quran walaupun jamaah Rasulullah tidak bisa membacanya sendiri. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita sehingga sisa umur kita benar-benar kita wakafkan waktu kita untuk Al-Quranul Karim, karena Al-Quran akan makin mengenalkan kita kepada Tuhan semesta kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kepada kita bagaimana beribadah dengan baik kepadanya, bagaimana membentuk hidup dengannya, dan jamaah Rasulullah bagaimana hidup ini dijalani dengan sebaik-baik. Ada hal lain yang ingin saya bagikan. Kira-kira pertengahan Januari di rumah tuh saya jamaah mendapati buku yang judulnya itu Orang Sibuk Pun Bisa Hafal Quran. Bukunya saya bawa. Nah, bukunya seperti ini jemaah sekalian. Tebalnya kira-kira sekitar 150 halaman lah. Saya kaget karena penulisnya 2 dokter. Yang satu dokter spesialis bedah yang hafal 30 juz. Dokter namanya Dr. Rajib Asirjani. Saya kenal nama beliau ini. Tadinya saya kira beliau itu dokter. Ternyata dokter. Spesialis bedah dan hafal 30 juz. Penulis pertamanya adalah Dr. Abdul Muhsin. Dokter biasa. Yang suatu saat Dr. Abdul Muhsin ini ketemu Dr. Rajib Asirjani yang sudah ahli bedah. Dia bilang begini, apa Anda sudah hafal 30 juz? Kata. Dia bilang, saya sibuk dokter. Lalu kata Dr. Rajib Asir, sibuk itu alasan saja. Hilangkan saja alasan dari pikiranmu, maka engkau akan hafal 30 juz. Beberapa waktu kemudian dia bertemu, dan ternyata dia bisa hafal 30 juz. Tapi saya ingin menyampaikan, keajaiban Al-Quran itu bukan keajaiban sekedar orang sibuk bisa hafal Al-Quran. Tapi yang mau saya bagikan jamaah Rasulullah adalah, saya kontak panitia, penerbitnya, boleh nggak saya beli buku? Lupa, itu Bapak harus beli mushafnya. Mushaf ini itu hadiah. Bapak harus beli 84.000, nanti kami kasih hadiah. Hadirin, setelah saya buka buku ini, satu yang membuat saya takjub adalah seorang sopir truk
di Riyadh, hafal 30 juz, cara dia memurajaah, mengulang-ulang apa itu setiap berada di lampu merah. Karena di luar itu dia tidak punya kesempatan waktu yang sangat istimewa. Ada manajer Telkom, kemudian ada pemain bola, hafal 19 juz dan segala macam. Hadirin sekalian. Nah, saya ingin sengaja membuka dengan cerita-cerita itu agar kita merasakan bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang menakjubkan. Mari kita masuk lebih serius. Hadirin bisa buka firman Allah dalam surat 13 ayat 31. Di dalam surat ayatnya ini, dalam surat ke-13 ayat 31 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a. Afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a. Wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah innallaha la yukhliful mi'ad. Coba kita renungkan terjemahnya. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan. Kita berhenti lama di sini. Al-Quran ini, Al-Quran yang ada dalam mushaf ini, itu Allah sebut sebagai kitab suci yang bisa menggerakkan dan menggoncangkan gunung. Pertanyaannya, hadirin ngerasa nggak? Saya dan hadirin, kita ini kan punya Al-Fatihah minimal kan? Ya. Qul huwallahu ahad. Terasa nggak bahwa kita ini digerakkan oleh Al-Fatihah dan Al-Ikhlas itu? Maksud saya digerakkan itu, adakah surah Al-Fatihah itu mendorong kita? Beramal solehlah, ke masjid lah, datangi ayah dan ibumu, datangi tetanggamu, kemudian manfaatkan hari ini untuk beribadah. Karena di ayat itu ada iya karena budu wa iya karena stan. Saya lanjutan terjemahnya adalah, dan kalau seandainya ada sebuah kitab suci yang bisa menggerakkan gunung dan membelah bumi, bumi bisa terbelah dan segala sesuatu bisa berbicara. Saya kutipkan jamaah rahmatullah, apa komentar dua ahli tafsir yang sama-sama menuliskan tafsirnya dari dalam penjara. Satu, Said Qutb ini. Orangnya ini. Sesungguhnya Al-Quran telah menjadikan di dalam jiwa yang mau menerimanya dan membentuk kepribadiannya sesuatu yang lebih dari sekedar mengguncang gunung. Ini kalau di kalimatnya sederhana gini. Allah akan memberikan kekuatan kepada seseorang yang melebihi kekuatan mengguncang gunung dan membelah bumi kalau orang itu menerima Al-Quran dan membentuk dirinya dengan Al-Quran. Dua syarat. Sekali lagi, orang itu akan diberi kekuatan oleh Allah yang kekuatan itu lebih dari sekadar kekuatan mengguncang gunung, membelah bumi. Dua syarat. Satu, dia terima Al-Quran dengan apa? Dengan iman. Karena di lain ayat, Said Qutb berkomentar, dalam Al-Quran itu ada petunjuk, ada arahan, ada rahasia yang kuncinya itu untuk membukanya iman terlebih dahulu. Kalau tidak ada iman, Al-Quran hanya didebat, hanya dianalisis, tidak ada iman, semua perbendaharanya tidak akan terbuka bagi orang yang tidak menerimanya dengan iman. Kata Said Qutb, kalau kita ingin mendapatkan kekuatan melebihi kekuatan gunung, maka terima dan bentuk hidup kalian dengan Al-Quranul Karim. Saya beri contoh yang praktis saja. Jamaah rahmatullah, apa yang membuat Bilal bin Rabah itu? Kita tahu kan dalam sejarah, budak dari Abu Jahal, begitu kemudian dia masuk Islam, dia disiksa memiliki daya tahan yang luar biasa. Maksudnya daya tahan luar biasa itu bukan berarti disiksa tubuhnya tidak terluka, enggak. Kita tahu kan dalam sejarah, laki-laki budak hitam ini disiksa, ditindih batu di padang pasir, tapi dia tetap bertahan dengan keimanan yang luar biasa. Iman itu yang membuat, kalau pakai kalimatnya Said Qutb, dia mendapatkan kekuatan yang sangat besar sekali. Kenapa? Karena Al-Quran itu diterimanya dengan iman. Dan dia bentuk dirinya dengan itu. Atau dua sahabat Nabi yang sama-sama statusnya rendah, yaitu
Sumayyah dan Yasir. Mereka punya anak namanya Ammar bin Yasir. Gara-gara mereka beriman dengan Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah, mereka harus menjalani hidupnya dengan mati syahid. Mohon maaf, yang Sumayyah itu dibentangkan, ditombak kemaluannya, mohon maaf sekali, dan meninggal dalam keadaan beriman. Yasir dicekik gara-gara dia beriman. Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba manusianya sekuat ini? Karena itu tadi, hatinya membuka, menerima Al-Quran dengan iman kepada Allah Subhanahu, iman kepada Al-Quranul Karim. Kira-kira saya ingin menjelaskan kata Said Qutb, kekuatan yang melebihi kekuatan gunung, asal Al-Quran itu diterima dengan iman dan bentuklah hidup kita dengan Al-Quran. Coba kita lihat komentarnya Profesor Dr. Hamka dalam tafsirnya. Dua orang ini sama-sama menulis tafsirnya di dalam penjara. Kata Hamka, bagian bawah itu yang saya tulis di bawah. Orang yang telah mati, yaitu mati semangatnya karena mati cita-citanya, menjadi hidup kembali dan bercakap dan suaranya didengar oleh dunia. Hadirin, salah satu pesantren besar yang menyuplai pejuang untuk memerdekakan Nusantara ini adalah pesantren Tegalsari di Ponorogo. Dan salah satu murid santrinya yang luar biasa adalah Cokro Aminoto. Pertanyaannya, bagaimana Cokro Aminoto begitu kuat berhadapan dengan situasi di mana rakyat di negeri ini masih tertindas? Saya baru beli buku Cokro Aminoto karya Mikhail Marasabesi, orang Muslim. Jadi pada suatu saat Cokro Aminoto itu sakit 2 hari berturut-turut. Nah, pas sakit itu, hadiskan, dia tiba-tiba mengalami situasi yang unik. Keluarganya menyebutnya dia sedang tidur, tapi pas tidur itu, hadirin sekalian, Cokro ini tiba-tiba ngigau, mimpi dan berbicara. Cuma pas dia berbicara itu, dia baca Al-Quran dengan suara yang sangat indah. Kalau bacanya Ustaz Ferry tadi, ya kira-kira seperti itu, dengan suara yang sangat luar biasa. Dan itu membuat orang yang melihatnya, keluarganya itu merasa aneh. Bangunkan dia. Apa yang terjadi dengan dia? Begitu ditepuk dan dibangunkan, dia bilang, saya didatangi Rasulullah SAW. Hadis sahih kan? Siapa yang bermimpi didatangi Rasul itu pasti benar. Itu hadis sahih. Tapi yang saya renungkan adalah kedatangan seorang Rasul di mana Cokro Aminoto itu membaca Al-Quran dengan suara yang sangat agung, luar biasa. Dan itu yang membuat beliau itu kuat berjuang. Selama beliau berjuang itu, beliau tidak pernah membolehkan kekerasan menghadapi Belanda. Beliau berjuang dengan cara yang luar biasa. Nah, perlu diketahui pesantren Tegalsari itu, tempat Cokro Aminoto adalah pesantren yang secara rutin mengirim santri-santrinya untuk berjuang bersama Pangeran Diponegoro pada perang 1825 sampai 1830 jamaah. Hadirin, kalau kita menggunakan kata-katanya Hamka, orang yang telah mati semangatnya, tapi karena dengan Al-Quran, cita-citanya menjadi hidup. Sekarang, jenengan dengan saya menghadapi COVID, menghadapi usaha yang sedang terpuruk, menghadapi menghadapi semua problem. Pertanyaannya, loh di kita kan ada Al-Quran. Kalau menggunakan kata-katanya Hamka, kenapa Al-Quran itu tidak menghidupkan keyakinan kita, menyalakan harapan kita, bahwa semua masalah kecil selama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama kita berpegang kepada Allah, dan Allah menjamin dalam surat ketiga ayat 160, iyansurkumullah fala ghalibalakum. Kalau Allah sudah menolong kalian, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar itu bercerita, yang menjadi saksinya itu sipir penjara yang jaga selnya Hamka. Pada suatu hari dia didatangi oleh petugas, kayaknya polisi, bukan kayaknya, memang polisi. Yang polisi ini membawa alat untuk membunuh Hamka, strum. Tapi begitu mendekat pada Hamka, jadwal wawancara, interogasi itu tiba-tiba berubah, melunak, dan orang ini kemudian pergi, datang lagi pada teman yang lain. Dia malah belajar doa dan segala macam. Anak muda yang sipir penjara itu tadi bilang, apa yang Anda baca? Orang itu tadi, dia bawa alat untuk membunuh Anda. Apa yang Anda baca? Dia bilang, saya membaca doa yang selalu saya baca.
Saya berdoa dengan hasbunallah wa ni'mal wakil dan segala macam. Saya ingin ngajak, kalau kita semuanya berada dalam situasi yang sudah dekat dengan kematian, bisnis hancur sehancur-hancurnya, problem itu rumit serumit-rumitnya, adakah cita-cita, keyakinan, optimisme kita itu kembali hidup karena kita punya Al-Quran yang kita baca dan kemudian membuat kita tenang jamaah dengan Al-Quran. Yang kedua, hadirin silakan buka firman Allah dalam surat ke-10 ayat 57 dan 58. Jamaah. Di surat ke-10 ayat 57 itu Allah berfirman begini. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'min. Yang dipanggil itu bukan orang beriman tapi manusia. Wahai manusia, sungguh telah datang mau'idhah. Mau'idhah itu kalau diterjemahkan itu pelajaran. Tetapi para ahli tafsir mengatakan mau'idhah itu adalah pelajaran yang menggugah, mengguncang dan membangunkan. Tadi saya kok yakin kita ini semuanya bangun jam 3 tapi alarmnya sudah berbunyi sejak jam 1 karena kita pasang alarm 3 lapis. Jam 1, setengah 2, jam 2, jam setengah 3. Memang begitu kita ini. Kita ini baru terbangun setelah diguncang berkali-kali. Saya benar kan? Nah, ternyata mau'idhah itu adalah bukan pelajaran biasa, tapi pelajaran yang bikin orang itu terguncang, sadar dan bangun jamaah. Nah, pertanyaannya adalah minimal kita ini punya Al-Fatihah, ya kan? Atau inna ata'ina kalka. Mengguncang dan membangun kita tidak, itu masalahnya jamaah. Lalu kata Allah setelah mengguncang itu wasyifa, baru menyembuhkan. Kalau kita tidak bangun, bagaimana Al-Quran itu bisa kita dengar, kita renungkan dan menyembuhkan keraguan-raguan ke kita, pesimisme kita, ingin menyerah di tengah jalan, kemudian tidak lagi punya kegairahan hidup. Bagaimana Al-Quran akan punya daya sembuh yang luar biasa kalau tidak mengguncang kita terlebih dahulu jamaah. Dan saya renung, loh bagaimana mengguncang kita kalau kita tidak pernah membacanya jamaah sekalian. Iya kan? Hadirin, tadi saya sebelum kesini itu, saya biasanya selalu ngeliat di mana warkop itu penuh dengan anak-anak. Banyak kan? Jam-jam menjelang subuh, jam 3 itu. Kenapa ya orang sampai jam 3 mau subuh itu menghabiskan waktunya di depan handphone, ngopi dan segala macam. Saya membayangkan kitab suci kita ini, kita perlakukan seperti itu, berjam-jam. Jamaah Allah, kita habiskan waktu merenungkannya, memikirkannya, melaksanakan apa yang disuruhnya. Ayo kerja, ayo layani istri, ayo bantu tetangga, ayo berbuat baik pada ayah dan ibu kalian, ayo hidupkan waktu kalian dengan ilmu pengetahuan, ayo kalian beribadah, baca Quran, dan lengkap ayahannya. Nah, bagaimana mengguncang mau'idhah itu kalau bagaimana kan kita bisa terobati kalau kita tidak bangun terlebih dahulu. Iya kan? Logikanya ini. Coba. Wa mau'idhatum bir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Dia adalah pelajaran yang mengguncang, membangunkan dan menyadarkan baru menyembuhkan. Saya beri contoh yang soal ini dan sudah pernah saya cerita. Ada seorang salaf saleh kita namanya Fudail bin Iyad. Dia hidup 200 tahun setelah Rasulullah SAW. Separuh hidupnya itu mencuri, maling dan merampok. Dia ini mohon maaf. Kemudian berhenti mencuri gara-gara pada saat tidak mencuri malam hari, rumah yang dia curi itu milik seorang wanita yang sedang baca Al-Quran. Pas yang dibaca, bisa dibuka surat 57. Nah, pas mau turun ayat yang dibaca itu ayat ke-16. Ayatnya itu begini, alam yakni lilladzina amanu antahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah masanya bagi orang beriman untuk takut hati mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Al-Quran. Maling ini memang karena malingnya orang Arab, ngerti bahasa Arab dan segala. Itu langsung terhenti, nggak jadi turun. Dia bilang, sampai kapan saya akan begini? Terus sampai kapan saya ini tidak takut kepada Tuhan yang menciptakan saya? Saya juga merenung, ya. Sampai kapan kita ini berlama-lama tidak punya banyak waktu untuk Al-Quran? Sampai kapan kita itu pikiran utama kita itu isinya adalah Al-Quran, bukan yang lain-lain jamaah. Akhirnya dia berhenti dan sejak itu hidupnya berubah. Di Indonesia ulama dari Sumatera yang mirip hidupnya adalah Syekh Jamil Jambe. Di atasnya ayahnya Hamka. Sama pencuri juga. Maling, dia berhenti gara-gara di desanya itu jamaah Rasulullah.
Orang mengejar pencuri, bukan dia tapi pencuri yang lain. Cuma dia ngeri kalau dia ketangkep akan ini. Akhirnya dia menyelamatkan diri, nyari tempat bersembunyi, ketemulah beduk masjid yang besar. Dia masuk ke dalam beduk itu dan membungkukkan dirinya dan berjam-jam bahkan beberapa hari di situ. Tapi setelah itu dia kapok dan dia akhirnya bertobat, berangkat ke tanah suci, belajar agama, dan sejarah negeri ini mencatat dia adalah ulama besar yang kita miliki. Kembali pada surat 10 ayat 57 tadi. Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'idhatum mir rabbikum wa shifa. Al-Quran itu adalah pelajaran yang mengguncang. Kalau kita sudah terguncang, terbangun, baru dia akan bisa menyembuhkan kita. Nah, di ayat 58, mari kita renungkan di ayat 58. Allah berfirman begini, Qul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya. Karunia dan rahmat Allah yang terbesar buat manusia adalah Al-Quran. Fa bidzalika, maka dengan itu, falyafrahu, hendaklah mereka berbahagia. Allah menyuruh kita itu merasa berbahagia kalau kita punya Al-Quran. Dzalika khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada orang lain yang mengumpulkan harta, mengumpulkan rumah, mengumpulkan pengikut, mengumpulkan konstituen, apa saja. Lebih baik kalau orang itu punya Al-Quran. Kalau dia penguasa tapi hafal 30 juz dan hidup dengan Al-Quran, luar biasa. Kalau dia orang kaya sekaligus punya Al-Quran dan mengamalkannya, itu luar biasa. Tapi kalau kita punya Al-Quran, tidak punya yang lain-lain, Allah bilang itu lebih baik dibandingkan manusia yang mengumpulkan yang lain. Saya merenung itu jam sekarang. Sebut saja ya, mohon maaf, di antara kita ada orang yang paling kaya, dan mohon maaf saya bertemu dengan orang yang paling kaya, setidak-tidaknya untuk yang saya ketahui. Dia bilang, Pak Arkom, saya sudah cerita, cicilan saya ke bank itu per bulan 2 miliar, tapi pendapatan saya per bulan 40 M. Orang yang muslim, jemaah. Saya melihat betul bagaimana dia itu luar biasa, jor-joran. Kapan hari itu sopir pribadinya itu meninggal karena tumor otak. Begitu takziah, dia dengan ringan itu mengeluarkan uang untuk membebaskan tanah di dekat masjidnya yang meninggal itu, yang butuh dana 200 juta. Gampang sekali. Nah, kalau ada orang seperti ini, jamaah Al-Quran, di dalam dirinya ada Al-Quran, maka Al-Quran itu memudahkan dia untuk seperti itu. Tetapi kalau kita tidak seperti ini, kita hanya punya Al-Quran, maka dalam situasi kita diberi anugerah rezeki oleh Allah, Al-Quran itu yang nyuruh berinfaklah, berbagilah, dan segala macam. Kalau kita sedang bekerja, Al-Quran itu yang nyuruh kita, bekerjalah, jangan putus asa. Kalau masa-masa bekerja itu masih tidak segera mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menjadi penggerak, pengingat, dan penggugah kita setiap saat. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini slide yang terakhir yang mau saya sampaikan. Bagaimana sih kita bisa merasakan keajaiban bersama Al-Quran? Saya menulisnya, hubungkan diri kita dengan Al-Quran sekuat-kuatnya, sesering mungkin, seberkualitas mungkin. Dengan cara satu, menerimanya dengan iman. Ya, terima Al-Quran itu dengan iman. Di banyak ayat Allah bilang, apa engkau kira Al-Quran itu main-main? Ada ayat begitu. Saya merenung. Cobalah hadirin sedikit berpikir. Al-Quran ini main-main. Coba aja berpikir. Karena memang ada ayat begitu. Apa engkau kira Al-Quran itu main-main? Di lain ayat Allah bilang gini. Setelah Al-Quran ini kepada mana lagi kalian akan beriman? Jadi kalau Al-Quran bilang yang menciptakan hidup ini adalah yang mengaturnya, memilikinya, dan kalian akan kembali. Loh, kalau kita tidak percaya pada itu, terus mau percaya kepada yang mana? Al-Quran bilang orang baik dibalas, orang jahat akan disiksa. Terus kalau kita tidak percaya kepada itu, percaya mau kemana lagi? Al-Quran bilang ayah dan ibu itu harus dihormati. Kalau kita tidak percaya kepada itu, berarti kebalik kan? Jamaah. Al-Quran bilang kalau kalian punya anak, didiklah sebaik-baiknya. Kalau kita tidak percaya pada itu, berarti sebaliknya kan? Begitu seterusnya, jamaah. Ada surat ke-23 ayat 115 itu, apa kalian mengira bahwa hidup kalian diciptakan dengan sia-sia dan main-main? Kalau dibalik berarti hidup ini sia-sia, nggak karu-karuan. Sementara matahari terbit, angin kemudian bergerak, hujan turun, kemudian tanaman tumbuh, dan segala macam. Maka kalau kita ingin merasakan keajaiban dengan Al-Quran, terimalah Al-Quran dengan iman. Sesering mungkin iman itu diperkuat, sesering mungkin itu iman diperbaru. Kata Said Qutb dalam surat ke-27 ayat kedua ketika menafsirkan huda wa busyra lil mu'minin, Al-Quran itu petunjuk dan kabar gembira bagi orang beriman. Setiap kali hati itu imannya segar, Al-Quran akan membukakan rahasia yang semakin banyak. Setiap kali iman ditumbuhkan, dijaga, dan dikelola,
rahasia luar biasa Al-Quran itu akan terbuka selebar mungkin. Itu yang pertama. Oleh karenanya pekerjaan menerima dengan iman, menyuburkan, dan itu menjadi pekerjaan yang kedua adalah membacanya sesering mungkin, tetapi membacanya dengan iman, jamaah. Membacanya sering, tapi membacanya dengan iman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis ini nih, kita punya aktivitas goes, sarapan, tidur karena capek mulai sejak jam 3 atau jam itu kita tahajud ya. Kemudian apa saja? Atau baca Quran. Coba pilih salah satu, jamaah. Pilih baca Quran. Mungkin kita akan mengatasi rasa ngantuk sebentar ya. Dan kalau ngantuk itu baca Quran jangan dilanjutkan, gerak-gerak sedikit ya, lemaskan, hilangkan ngantuk, baca Quran. Luangkan waktu 10 menit, 15 menit, 30 menit sampai akhir. Rasakan perbedaannya. Apa yang akan Allah berikan langsung kepada orang yang baca Al-Quran? Yang Allah berikan langsung pada orang yang baca Al-Quran itu ketenangan. Makanya di sampingnya itu saya tulis ruhnya segar, tenang dan bertenaga. Jamaah. Ini laptop saya sudah saya pasang sejak tadi saya berbicara sekian menit ya. Berarti ini sudah mau habis ya. Nah, kalau mau bertenaga lagi maka harus dicolokkan. Tanda-tanda rohani kita tidak bertenaga itu mulai capek, kecewa, putus asa, merasa tidak diperhatikan, kemudian jengkel, hidup tiba-tiba pesimis, terlalu merasa direpoti banyak perkara. Ibu nanya, istri nanya, anak membebani, takmir merepoti kita, terlalu begitu. Itu tanda rohani sudah kehilangan tenaga rohani. Kalau sudah begitu, bacalah Al-Quran sesering mungkin, sebanyak mungkin. Jamaah. Maka ruh kita akan hidup segar dan makin diberi tenaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu saya browsing di Facebook itu mencari video tentang pejuang Gaza, ada video buatan TV One yang salah satu narasinya adalah pejuang Gaza itu ketika berhadapan dengan pejuang Israel itu, mereka bisa bertahan dengan sebotol air mineral, kemudian satu kantong kurma dan satu mushaf di tangan mereka. Mereka bisa berjuang dari tempat yang paling sudah hancur, lebur. Walaupun Israel memberi, tapi mereka pejuang yang hebat. Bukan tidak bisa ditembak, bukan tidak bisa berdarah, tetapi mental mereka begitu luar biasa. Jamaah rahmat, kita ini mau nunggu apa lagi jamaah sekalian? Mau nunggu orang hebat? Enggak, di kita ini ada Al-Quran yang Allah bilang kekuatannya bisa menggerakkan gunung, asal terima dia dengan iman, bentuk hidup kita dengan Al-Quran, baca sesering mungkin, kemudian dengarkan, renungkan arahan-arahannya dan arahkan hidup kita dengan Al-Quranul Karim. Yang ketiga adalah, mohon maaf saya lanjutkan. Tadi begitu kita membaca sesering mungkin, Allah akan segarkan rohani kita akan hidup dan kita akan tenang. Yang belum saya tulis di sini, dada kita akan dilapangkan. Mohon maaf, ini pengalaman saya kemarin pas tes PCR pertama Pak Uda. Saya punya dua harapan dalam itu. Mudah-mudahan tes PCR-nya negatif. Satu, berarti tapi saya mikir kalau negatif padahal kondisi tubuh saya sudah seperti ini, lalu hanya positif, pasti saya kecewa. Cepat-cepat saya geser perhatian. Enggak lah. Saya hanya minta ya Allah, lapangkan dada saya, tenangkan saya kalau hanya positif dan kalau positif mudah-mudahan tidak dilapangkan. Sambil saya baca apapun yang saya hafal atau yang itu. Nah benar tesnya hasilnya positif. Hanya saya tidak kecewa karena sudah. Tetapi kelapangan dada yang Allah berikan pada saya itu ketika membaca Al-Quran itu yang penting buat kita. Bukankah kita sudah sering menghadapi momen-momen seperti itu? Habis acara ini tiba-tiba di rumah berhadapan dengan banyak orang yang memprotes kita dan menuduh kita dan segala macam. Kita berharap negatif, kita berharap tidak bersalah. Tetapi kenapa kita tidak bersiap-siap? Ya Allah, lapangkan dada saya kalau situasinya memburuk ya Allah. Baca Al-Quran. Nah, kelapangan dada itu berfungsi kita itu ridho, rela berhadapan dengan situasi yang paling rumit sekalipun, tapi kita percaya kepada kemutlakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat ke-20 ayat 124, Imam Qurtubi, penulis tafsir Qurtubi, seorang ahli tafsir dari Cordoba, dari Andalusia, menafsirkan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maksud beliau kata dia, barang siapa yang berpaling dari kitab suci Al-Quran, tidak membacanya dan tidak beramal dengannya, akan disempitkan hidupnya. Kalau dibalik, semakin banyak orang membaca kitab suci Al-Quran, mengamalkan, dadanya akan dilapangkan. Pertanyaannya, apa fungsi kelapangan dada? Meja di depan saya ini sempit. Hanya ada sebotol air mineral,
satu ini apa namanya jahe hangat jam sekali, kemudian laptop nggak banyak. Tapi kalau mejanya diperluas 3 kali ini, maka saya bisa lebih banyak meletakkan benda di meja yang luas. Kalau dada kita dilapangkan jamaah, kita siap menerima kalau ada masalah keluarga, masalah anak, masalah masjid, masalah pekerjaan, masalah apa, kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bikin hidup ini tersiksa bukan masalahnya, tapi ketidakridhoan kita ketika masalah itu memasuki ruang-ruang jiwa kita, datang pada kita jamaah. Hadirin, kemudian yang berikutnya adalah mentadaburi, mentafakuri dan memahami. Saya berharap pada saya dan jamaah, luangkan waktu lebih banyak lagi agar Al-Quran itu bisa direnungkan, dipahami dan dimengerti maknanya. Belilah Quran terjemahan, downloadlah aplikasi terjemahan perkata apa saja, sekarang banyak. Sehingga kita bisa punya kesempatan membacanya sebagus, merenungkannya dan memahaminya semaksimal. Seperti tadi kata mauidhah, pelajaran itu hanya bisa dipahami kalau kita ketemu dan mendapatkan tafsirnya dan segala macam. Jamaah Arab. Hadirin, dan yang terakhir, bentuklah diri kita dengan kitab suci ini. Sedikit ini, jangan tergesa-gesa, karena Al-Quran itu turun bukan untuk tergesa-gesa, tetapi setahap demi setahap. Bentuk salah perbaiki, tidak sempurna sempurnakan dan segala macam. Di sebelah kanan itu saya tulis, maka Allah akan memberikan ruhani yang semakin hidup, segar, tenang, iman tumbuh dan menjadi makin kuat, harapan dan cita-cita dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niat dan kemauan, keinginan dan menggerakkan diri berbuat baik berlipat-lipat luar biasa. Kita akan menjadi manusia yang sabar, ulet dan tangguh dan berdaya juang yang luar biasa. Optimisme akan diletakkan, tawakal akan diletakkan oleh Allah dalam rohani kita dan seterusnya jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan jamaah Allah, dan mudah-mudahan kita semakin cinta pada Al-Quranul Karim. Saya mohon izin Pak Huda, tadi saya bawa ini 10 paket Pak Huda. Sebulan yang lalu saya minta teman saya, tolong belikan saya ini, katanya. Saya dibelikan 10 kalau saya. Buat apa? Mau saya wakafkan pada guru-guru Al-Quran. Gitu. Saya selama sebulan ini sudah keliling di Jawa Timur, Pak Uda, mohon izin. Nah ini dia. Jadi Quran yang apa namanya, yang saya pegang ini, saya minta ke teman-teman, tolong dong belikan dong ya. Harganya cuma 84.000 satu paket. Mau saya belikan pada guru-guru Al-Quran. Yang ini guru SD Insan Kamil di Sidoarjo. Yang ini, dua ini Alibro Gresik. Yang ini Tropodo Pak Uda. Yang sebelah sini SD Muhammadiyah Krian 2. Kemarin baru saya datang. Saya bilang ke teman-teman tolong setelah saya ngasih, Ustadz ya bantu ya, agar wali murid di sini itu ajak untuk ini, agar saya bisa ngasih ke tempat yang lain gitu. Jadi bukan yang paling penting pesannya bukan untuk ingin menjadikan orang penghafal 30 juz, bukan. Tapi agar lebih banyak orang lagi sadar akan keluar biasaan Al-Quranul Karim. Itu saya yang ngajak jamaah. Mudah-mudahan dengan izin Pak Uda, jamaah sekalian, sebentar. Nah, ini flyernya seperti saya buat flyer seperti ini jamaah sekalian. Dan sengaja saya pasang foto saya. Dan saya kaget, saya tanya kepada penerbit, sudah berapa saya beli? Pak Arkom sudah 1000 eksemplar, saya sudah kaget, sudah 1000. Dan itu stoknya di rumah sudah tinggal 300, sudah kemana-mana. Begitu. Mudah-mudahan jamaah Rasulullah kita punya rasa cinta dengan Al-Quran. Kalaulah tidak bisa berjuang mengajarkannya langsung, kita bisa menjadi bagian yang seperti ini jamaah Rasulullah. Di awal tahun saya menyempatkan diri memberikan tafsir Al-Azhar ke Ustaz Ferry, dan alhamdulillah mudah-mudahan terus begitu kita bisa menjadi orang yang berjuang untuk agama Allah dengan Al-Quran, walaupun mungkin tidak ada apa-apanya yang kita terima dari Allah Subhanahu. Terima kasih banyak jamaah Rasulullah atas atensinya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai pencinta Quran. Doa ini kalau bisa dihafal, Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirni min huma nasitu, atau dzakirna min huma nasina wa allimna min huma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah memberkahi kita. Pak Uda mohon bisa simbolis sebentar Pak Uda.
foto ada barang di foto di sana. Oh, satu di foto dari sini. Oh ya, saya di audiennya ya. Dia jalan sini. Oke. Jamaah sekalian, terima kasih banyak atas kesempatannya. Nanti saya serahkan yang lain Pak Uda buat saya memang berencana buat kawan-kawan guru Raudhatul Jannah mungkin sekitar 200 atau berapa mesti saya kasih insya Allah, tapi bertahap. Cuma dengan pesan tadi agar saya bisa ngasih ke tempat yang lain, tolong saya dibantu agar bersama-sama angka psikologisnya tidak besar sih, 84.000. Mudah-mudahan menjadi sesuatu. Kemarin saya dikagetkan oleh seorang, baru setelah begini tiba-tiba, Ustadz mohon maaf Ustadz, saya juga ikut nyumbang ya Ustadz. Ustadzah transfer saya cek 84.000. Tapi ada kesempatan yang lain yang transfer, Ustadz saya mau nyumbang ya per bulan 1 juta. Saya tahu gajinya 6 juta, 5 juta. Tapi 1 juta dia potong. Itu yang akhirnya saya mudah-mudahan akan lebih banyak lagi orang yang terlibat dalam pekerjaan yang mulia ini insyaallah. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmatilah kami seluruhnya dengan kitab suci Al-Quran yang kami imani, kami pahami dan kami laksanakan dalam hidup kami. Oleh karenanya jadikan kitab suci Al-Quran sebagai pemimpin hidup kami, penerang kegelapan hidup kami, penunjuk jalan kami, dan penyebab kami mendapatkan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, ingatkan kami dengan kitab suci Al-Quran manakala kami melupakannya. Ajarkan kami dengannya, ya Allah, manakala kami tidak mengetahui tentangnya. Oleh karenanya, berilah kami kesempatan membacanya sepanjang siang dan malam dalam hari-hari kehidupan kami. Membacanya dengan iman, tadabbur, dan untuk dilaksanakan dalam kehidupan kami. Jadikan kitab suci Al-Quran yang kami perlakukan seperti itu, ya Allah, sebagai pembela kami kelak di hadapan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, mohon maaf atas kurang sempurna saya membawakan materi. Suara saya juga keganggu batuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.